Ini setiap nabi, setiap umat memiliki jenis puasa yang bermodel model, termasuk yang terakhir Nabi Isa. Nabi Isa sebulan penuh jorang puasa. Jorang puasa sebulan penuh. Hari ini puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau kita maghrib batal, kalau jorang enggak, lanjut. Dari malam lanjut sampai sahur, tak boleh makan. Dari besok pagi puasa lagi sampai maghrib lanjut lagi, sebulan penuh. Sehingga dikatakan di zaman tersebut, kapanlah setengah Ramadan, banyak orang yang mati, banyak. Dan banyak orang yang mati tidak makan-makan. Tidak makan. Makanya orang-orang Yahudi, kapan orang disuruh puasa sama Allah, orang tidak nak. Kata Allah, hei orang-orang Yahudi, kan punya nabi orang. Jika harus puasa nih, orang tidak nak. Cuma nak kasih kok orang puasa Asyura. Tapi tetap mereka bakal disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bermacam-macam. Ta'rifus shaum, apa itu puasa? Lughatan mutlaqul imsak wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahman shauman falam ukallimul yauma insiya. Dikatakan secara bahasa, saum tersebut artinya adalah imsak. Jadi dalam bahasa Arab saum itu apa? Saum itu artinya adalah imsak. Imsak artinya menahan. Puasa makan berarti nahan diri dari makan. Sayyidatina Maryam menahan diri untuk ngomong. Somnya beliau, imsaknya beliau, menahannya beliau tidak nak ngomong. Inni nazartu lirrahman shauman falam ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa apa? Aku berpuasa enggak bakal ngomong dengan orang manapun. Ini puasanya beliau, menahan enggak ngomong. Puasa ngomong, imsak ngomong, menahan ngomong. Orang yang puasa ngerokok disebut dengan imsak ngerokok. Orang yang puasa belanja ataupun orang yang menahan belanja. Orang yang imsak makan yang manis-manis. Orang-orang yang nahan diri makan yang manis. Nahan tadi itu secara bahasa Arab artinya adalah menahan ataupun puasa. Tapi jangan sampai kita ini jadi orang yang berbohong. Sampai kita lah tahu puasa itu adalah menahan. Kapan kita tidak puasa ditanya sama orang, puasa tidak? Puasa. Dalam kurung, puasa makan yang manis-manis. Soalnya dokter barusan mengatakan tahun nila macam ni tidak boleh makan yang manis. Kapan orang nanya puasa dak, kita bilang puasa. Alhamdulillah puasa. Tapi maksud puasa kita tadi bukan puasa kayak kita, bukan. Tapi puasa dari makan yang manis-manis. Maka orang seperti ini apakah dikatakan berbohong? Dia dikatakan berbohong. Kenapa? Dia paham maksud yang nanya tadi, kau ini puasa kayak biasa dak? Bukan puasa yang lain. Dan tidak perlu kita nanya. Yang kau tanyakan ini puasa apa? Apa puasa maksiat? Apa puasa tidak makan? Apa puasa makan yang manis-manis? Apa puasa ini? Apa puasa itu? Ini hanya secara bahasa. Kemudian dikatakan ay nazartu imsakan anil kalam wa minhu qaulus syari' yasiful ma'rika. Di sini dikatakan maksud Sayyidatina Maryam menahan diri untuk tidak berbicara, sampai-sampai dikatakan puasa tersebut diisyaratkan oleh para penyair khailun siyamun wa khailun ghairu shaimah tahtal ajad wa ukhra ta'luqul lujama. Perbedaan orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa ini perlu kita perhatikan. Orang Islam ada dua. Kapan orang datang menghadapi bulan Ramadan, umat Islam terbagi menjadi dua. Sikok puasa, sikok tak puasa. Tak ada istilah puasa yang, tak ada istilah. Kan ada Ustaz puasa yang. Kapan zuhur makan. Jadi umat Islam cuma terbagi dua. Tak ada istilah puasa setengah hari, itu tak ada. Itu buat kanak-kanak hanya sebagai pelajaran saja. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Orang yang makan siang hari tak boleh dia bilang sama Allah, ya Allah mana pahala puasa? Kata Allah, kau kan tak puasa. Puasa ya Allah tapi setengah hari. Kau minta setengah aja lah bidadari ya. Kau minta setengah aja lah rumah, tak bisa. Kalau nak puasa dikatakan dari mulai subuh sampai maghrib. Manusia hanya terbagi menjadi dua, puasa dengan tak puasa. Nah, ulama mengatakan dalam satu syair, perbedaan orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa itu seperti kuda. Orang yang berpuasa kayak kuda yang sudah jinak.
dirawat dengan bagus di dalam satu rumah, satu bumbungan, satu kandang yang bagus. Ini kandang, di dalamnya ada kuda yang sudah jinak, dibersihkan, dimandiin, diberikan vitamin, diberikan segala macamlah perawatan-perawatan kuda. Ini ibarat bagi orang-orang yang puasa. Tapi orang-orang yang tidak berpuasa, ibaratnya seperti kuda yang ada di tengah hutan, kuda yang liar, yang berbahaya buat kita. Kalau kita ngedekat sama kuda tadi berbahaya. Tapi kalau kuda yang jinak, kita nak berfoto bisa, kita nak naik bisa, kita berkawan dengan dia bisa, kita bercium dengan kuda bisa. Tapi kalau kuda liar, kita cium, cobalah. Benda hilang setengah muka kita. Ini berbahaya. Artinya apa? Kuda yang jinak tadi tidak berbahaya, tidak liar. Tapi kuda yang di hutan sana merupakan kuda yang liar, yang tidak bisa dikontrol. Kata tuannya, misal, datang dia. Ini kuda yang jinak. Tapi kalau kuda yang liar diatur, disuruh ini nggak mau dia. Begitulah orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, orang yang mampu berpuasa, kapan dia diperintahkan sama Allah A, B, C, D, dia ngikut. Tapi untuk orang-orang yang tidak kuat puasa, untuk orang-orang yang tidak nak puasa, kapan mendapatkan perintah dari Allah, dia tidak nak nurut. Sama dengan kuda tadi. Kuda yang jinak, di dekat bagus, maka orang yang berpuasa kita berkawan dengan dia bagus. Tapi orang yang tidak puasa, kalau kita berkawan sama dia, hati-hati, kita bakal dituntut. Misal, ini cuma permisalan, agar kita berhati-hati memilih teman. Misalkan kita berkawan akrab nih, kita berkawan akrab dengan kawan kita yang tidak puasa. Nanti kapan kita meninggal, dia meninggal, datanglah waktunya padang mahsyar hadir untuk kita. Tiba-tiba kawan tadi ngomong sama Allah, ya Allah, Puni punya kawan. Ngapa dia tuh selama kami berkawan 30 tahun, dia tidak pernah nyindir masalah puasa. Kalau seandainya dulu dia pernah nyindir masalah puasa, mungkin ku mikir, jadi ya Allah tolong hisab juga dia. Dia juga punya tanggung jawab. Dia berkawan denganku ya Allah. Dia punya utang ku bantu, ku punya utang dia bantuku juga, saling tolong. Kami berkawan. Tapi ngapa selama kami berkawan 30 tahun, sikit pun tidak pernah negor, sikit pun tidak pernah nyindir masalah puasa, bercanda, bergurau, negor, nyinggung, tidak pernah ya Allah. Kalau seandainya dulu dia pernah nyinggung, mungkin ku sadar, terpikir, mungkin puasa ini bahaya bagi orang-orang yang berkawan dengan orang-orang yang tidak puasa. Sama dengan orang yang mendekati kuda yang liar. Kapan kita dekat sama dia, berbahaya buat kita. Kapan kita menjauh, itu sangat bagus buat kita. Kebalikannya, orang yang berpuasa, kalau dia puasa, kita dekat sama dia, beruntung kita. Dan kita dekat sama dia, kita beruntung. Orang yang puasa, taruhlah dia masuk surga. Kita orang yang buruk, misalkan na'udzubillah Allah takdirkan masuk neraka. Kapan kita masuk neraka, kawan kita yang puasa yang masuk surga tadi bilang, ya Allah, tuh kawanku, kamilah berkawan 30 tahun. Karena dalam Al-Quran dikatakan sahabat akrab itu yang soleh bisa membawa sahabatnya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengatakan, ya Allah, kawanku tuh, itu kawan akrabku lah 30 tahun kami berkawan. Memang dia itu tidak bagus, tapi ingat, itu kawanku ya Allah. Alangkah senangnya hatiku kalau seandainya aku masuk surga berbarengan dengan kawanku tadi. Nah, ini keberuntungan bagi orang-orang yang berkawan dengan orang yang berpuasa. Kemudian wasyar'an, secara syariat, imsaku anil jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusah. Puasa secara syariat ataupun puasa menurut pemahaman kita ataupun yang kita pahami, maksud orang-orang zaman sekarang, kapan orang ngomong puasa tadi artinya adalah imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Makan apa aja lah, makan, minum, apalagi impus zaman sekarang, atau suntik vitamin C biar putih badan kita, suntik gemuk, suntik itu segala macam. Nah, ini dikatakan suntik tadi. Nah, ini perlu kita ketahui hukumnya, itu perlu kita pelajari. Apalagi bagi antum yang punya bini yang sering nyuntik. Paham nyuntik? Nyuntik hidung biar mancung misal. Nyuntik nih biar blok mata.
nyuntik ini, nyuntik itu. Ini nyuntik segala macam harus berhati-hati jarum besar apa dak, waktu kapan, ada vitamin apa dak di situ. Nah, ini dikatakan perlu dibahas dalam masalah suntik. Sama dengan infus. Kalau orang lah masuk rumah sakit, tek infus, lah batal. Nah, ini dikatakan makan, minum, infus dan lain-lain, menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri, dari mulai terbit matahari, dari mulai terbit fajar shadiq, fajar yang kedua. Maka dikatakan perlu bagi kita untuk di bulan Ramadan ini memperhatikan jam kita masing-masing. Ini perlu kita ingat. Yang sudah ingat, alhamdulillah. Mungkin kawan-kawan kita adalah beberapa orang sudah diingatkan untuk memperbaiki jam. Kapan masuk Ramadan, jam kita tepatkanlah. Ustadz, patokan jam tuh di mana? Terserah. Nyari di Google bisa. Kan ada di Google kan? Waktu Indonesia bagian barat nanti keluar. Kalau ada salah saya. Nah, ini boleh. Atau lewat TV One atau lewat televisi ataupun dari sumber-sumber yang tepatkanlah jam kita. Di rumah kita tepatkan. Jangan dimundurkan, jangan dimajukan. Nah, ini kebiasaan kita kan kadang-kadang majukan 5 menit. Kadang kita ini telat ke toko, telat ke kantor, telat ke tempat yang lain-lain sehingga kita sering nyepatkan 5 menit. Nyepatkan 5 menit. Maka kapan masuk Ramadan, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Kalau bisa paskan agar supaya puasa kita sah. Jangan sampai orang lah mulai puasa kita minum teh. Ya Arhamar Rahimin, kata orang surau tadi. Nah, ini surau. Padahal Masjid Jamilah azan. Ya Allah, pegaklah selesai azan. Ini misal contoh. Jadi perlu kita perhatikan yang namanya jam kita. Jam di HP kita, jam di tangan kita, jam di dinding kita. Untuk memperbaiki puasa kita. Jangan sampai lewat ataupun sebelum azan maghrib kita lamakan. Kemudian dikatakan biniyatin makhsusah. Puasa tersebut dengan niat yang khusus. Makanya alhamdulillah di malam pertama Ramadan kita sudah berniat dua kali. Yang pertama niat sebulan penuh ikut mazhab Imam Malik. Dan perlu kita ketahui dalam masalah mencampur adukkan mazhab itu kita perlu belajar. Orang zaman sekarang sering gabungkan mazhab ni campur mazhab ni campur mazhab ni. Pendapat ni ambil, pendapat ni ambil, pendapat ni ambil. Tak boleh. Kita harus mengikuti satu mazhab. Kita boleh ngambil mazhab yang lain, nyemplok mazhab yang lain, minjem sebentar mazhab yang lain, tapi harus tahu ilmu. Yang pertama, dalam masalah niat puasa, ini penting buat kita biar kita tahu masalah mencampur adukan yang namanya mazhab. Yang pertama masalah puasa, masalah ibadah. Kita puasa Syafi'i yang membatalkan versi Syafi'i, mulai puasa mulai batal versi Syafi'i. Kalau seandainya kita menggabung dengan mazhab yang lain, kita cuman boleh gabung dengan mazhab Imam Malik. Jadi kalau seandainya orang-orang Jami nak puasa, saya puasa Syafi'i tapi niatnya Imam Malik boleh. Saya puasa Syafi'i tapi niatnya Imam Ahmad bin Hanbal tak boleh. Ini pelajaran pertama buat kita. Untuk masalah ibadah, untuk masalah puasa, contoh kita sekarang ni, kita hanya boleh nyampur dengan madhab Imam Malik. Kenapa? Dalam madhab Imam Malik dibebaskan. Orang yang nak ngambil ataupun orang yang kepengen ngambil madhab beliau dalam masalah ibadah, hukumnya boleh-boleh saja. Nyeplok. Cikok Syafi'i, cikok Malik. Setengah Imam Syafi'i, setengah Imam Malik boleh. Sama dengan orang yang umroh, sama dengan orang yang haji. Orang yang haji, orang yang umroh, kapan jorang berwuduk dengan cara Syafi'i, tapi dikatakan mereka ikut madhab Imam Malik. Jadi kapan jorang nyentuh orang puan, tidak batal, maka hukumnya boleh-boleh saja. Maka kalau saya menyarankan untuk orang-orang awam yang belum tahu cara wuduk madhab-madhab yang lain, maka alangkah bagusnya kita bertaklid kepada madhab Imam Malik. Kita wuduk, tapi sambil kita wuduk kita niat, ya Allah, saya wuduk ini mengikuti madhab Imam Malik, bertaklid dengan madhab Imam Malik. Walaupun cara kita Syafi'i kan beda. Kalau Imam Syafi'i sikit jak cukup,
Tapi kalau Imam Malik semua rambut harus basah. Ini contoh nih. Kita umroh, kita haji, cara wudhu kita kayak biasa kita sehari-hari. Cara Syafi'i, tapi niat kita Malik. Maka hukumnya boleh, karena rumusnya untuk masalah ibadah dalam mazhab Imam Malik diperbolehkan. Untuk masalah ibadah mencampur dengan mazhab Imam Malik hukumnya boleh. Dua ini perlu kita ingat. Ibadah Imam Malik cuma dua ikut rumus, cuma dua ikut kata-kata. Ibadah sama Imam Malik. Kalau ibadah sama Imam Malik boleh. Tapi kalau seandainya ngambil mazhab Imam Malik tapi bukan dalam bidang ibadah seperti muamalah, tidak boleh. Misal macam ni, kebanyakan orang zaman sekarang macam tu. Orang nikah cara Syafi'i. Kan kita kan nikah dengan cara apa kita? Tahu Syafi'i kan kita kan? Kita kan nikah cara Syafi'i saksi dua, duitnya 100.000 gitu kan. Tapi kalau Imam Malik duitnya 1 juta. Pilihlah kita. Mana cara kawin. Ini dikatakan nikah kan beda-beda mazhab, beda-beda cara. Nikah cara Syafi'i ada syarat, ada saksi, ada cara, ada kata-kata. Orang yang nak kahwin dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada cara, saksi lain, jumlahnya lain, caranya berbeda. Nah, misalkan ada orang yang nikah dengan cara Imam Syafi'i, kayak kita, saksi 2, kalimat kayak kita biasa, dalam kurung kita nikah dengan cara Syafi'i. Tiba-tiba kapan datang masalah perceraian, kita nyeplok mazhab Imam Malik. Ini tidak boleh. Ustaz, saya ni lah ngomong 3 kali sama bini. Dalam mazhab Syafi'i cerai. Tapi kalau mazhab Imam Malik, maaf ngomong yang dibawakan sama pemerintah zaman sekarang, dikatakan kalau mazhab mereka ngomong 3 kali tadi, nanti kalau dikumpulkan, dihadapkan 2 peserta tadi, suami sama istri, dirembuk lagi, itu jadinya baru satu cerai. Boleh tak Ustaz? Saya nikah kemarin dengan cara Syafi'i, tapi untuk masalah cerai, saya ngambil mazhab Imam Malik. Ini tidak boleh. Karena dikatakan yang boleh cuma 2 tadi. Pertama, ngambil mazhab Imam Malik. Yang kedua, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, kita tidak boleh macam tu. Kalau kita nak ikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semua cara, semua niat itu harus ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kira-kira nyambung lah nih. Ini dikatakan yang kita niatkan di malam pertama tadi, ini merupakan salah satu yang diperbolehkan sama ulama-ulama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita buka YouTube nanti bakal keluar. Ini zaman sekarang bermacam-macam dibahas sama orang. Apa hukum niat malam pertama Ramadan ikut mazhab Imam Malik? Dia orang mengatakan tak boleh. Kalau kita lah konsisten Syafi'i lah. Tak boleh ngambil mazhab yang lain. Dok tadi dengar. Jangan dengar YouTube, tapi dengarkanlah para guru-guru kita. Alhasil malam pertama tadi ini dianjurkan, bahkan disunnahkan oleh para ulama-ulama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bini-bini kita yang mungkin baru suci. Bang, saya hari pertama men, hari kedua masih men juga, hari ketiga baru suci. Jadi macam mana niat? Untuk orang yang baru suci tadi dikatakan itulah waktu mereka untuk berniat sebulan penuh. Jadi kapan bini kita suci di hari ketiga, kapan pertama kali dia puasa Ramadan tahun itu, langsung dia niat, aku berniat puasa sebulan penuh. Kapan dia suci niat. Sama dengan musafir. Ada orang yang ke Pangkal, ada orang yang ke Jakarta, ada orang yang Palembang. Dia musafir, jadi dia tidak puasa misal. Pulang ke Mentok di hari ketiga. Maka begitu dia sampai di Mentok, langsung dia niat sebulan penuh. Musafir, mulai puasa langsung niat. Perempuan yang men, kapan dia suci langsung niat dengan niat yang khusus. Untuk yang kedua, kita niat setiap malam. Itu yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Makanya sudah disunnahkan bagi kita untuk langsung berniat kapan kita berbuka puasa. Jadi sambil kita mengatakan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, langsung pasang di niat di hati kita. Ya Allah, besok pagi aku nak nyambung lagi. Dosa nunggu kelak lah niat di tarawih ya. Langsung niat. Nanti kalau kita nak niat lagi tidak masalah. Nanti tahajud niat lagi tidak masalah. Semakin banyak niat semakin bagus. Ini kapan pertama kali kita niat, kapan kita buka puasa. Agar supaya misalkan nanti malam kita meninggal, kita lah dicatat sama Allah orang yang berpuasa di esok hari, karena kita lah niat tadi. Kalau seandainya kita meninggal sebelum
tarawih, mudah-mudahan panjang umur semua. Jadi niatnya apa? Gampang, seperti yang kita bacakan sekarang ataupun setiap malam di Masjid Jami ataupun di surau-surau yang lain. Apa niat puasa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhis sanata. Hadhis sanata lillahi ta'ala. Atau kalau pakai kasrah boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhis sanati. Hadhis sanati lillahi ta'ala. Jadi patokannya kasrah. Kalau ramadhana hadhis sanata. Kalau ramadhani hadhis sanati. Kalau salah macam mana Ustaz? Syahri Ramadhana hadhihi sanati, tidak apa-apa. Itu cuma yang salah ucapan, salah harokat, tidak apa-apa. Sama dengan orang yang sembahyang. Dia sadar sembahyang subuh, tapi gara-gara agak ngantuk, kan terbukti kan? Kalau kita majelis subuh macam mana kira-kira? Setengahnya buat kita. Ya kan? Jadi minta-mintalah sama Allah, setengah kita paham, setengah laduni ya Allah. Biar tidak ada sesat. Gitu kan? Minta laduni biar tidak salah paham. Jangan sampai kita pas dengar boleh makan nih di bulan Ramadan, nanti kita tertidur. Kita tidak kedengar untuk orang gila. Nah, ini untuk orang gila tidak kedengar kita. Jadi kapan kita pulang ke rumah, kita makan. Kata bini, "Dok, apa kau makan?" Kata Ustaz Muhammad, "Boleh makan." Dia tidak dengar orang gila tadi. Nah, ini dikatakan mintalah yang orang gila tadi itu pendengaran lewat laduni. Ini khusus untuk majelis subuh. Karena majelis subuh ini masih ada aura-aura mengkodok tedok kita. Masih ada aura-aura mengkodok tedok kita. Antum tedok boleh, yang tidak boleh tedok cuman yang ngajar. Kalau ngajar tedok bingung. Kami pernah di pesantren itu, ini bukan buka aib, tapi ini termasuk contoh. Kalau jamaah tidur tidak apa-apa. Tapi kalau ustaz tidak boleh. Kami punya satu ustaz guru tafsir Quran. Kapan dia ngajar, tertidur dia. Yang kami santri ini bingung. Nak bangun kenadap, nak nunggu lah sejam lebih. Sejam lebih dia tidur. Nguruk pula. Nunggulah kami. Yang lain lah ketawa-ketawa semua. Ya Allah, yang tidur bukan murid, tapi guru. Ini dikatakan kalau antum nak tidurlah, asal jangan bawa bantal. Kan nak tidurlah, tapi kalau yang ngajar tidak boleh tidur. Kalau tidur bahaya. Nah, ini dikatakan mintalah kepada Allah ilmu laduni, biar kita tidak salah paham. Setengah kita sadar, setengah kita laduni. Nah, ini dikatakan misalkan kita agak ngantuk, kapan subuh tadi berjamaah, kita tahu sembahyang subuh nih sadar, tapi salah ngomong. Usalni fardhu dhuhri atau usalni salat jenazah. Itu kata kita. Benar Ustaz Misdi ini. Ya kan imam. Ya kan masa jenazah? Mana jenazah? Jangan-jangan ada aura-aura gaib yang beliau lihat. Ini beliau tahu kan imam kan, sadar sembahyang subuh, tapi gara-gara ngantuk tadi sebelah mata lah meninggal, sebelah lagi hidup, jadi salah ngomong. Usalni salat jenazah. Nah, ini dikatakan di Makkah pula. Ini kalau salah ngomong tidak apa-apa. Yang penting di pemahaman hati kita ini sadar. Kalau kita agak sembahyang subuh, agak sembahyang zuhur, tidak perlu kita salah. Sudah siratal ladzi bidaulah baca, kita bisikkan. Ustaz salah, tadi bukan subuh. Ustaz nyebutlah jenazah. Allahu Akbar. Sembahyang subuh kan terkanjar ya. Nah, ini dikatakan tidak perlu kita ingatkan, karena insyaallah beliau lah paham ataupun kita lah paham, walaupun kita salah ngomong. Kemudian al-aslu fihi, asli ataupun asal ataupun dalil dari puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini merupakan salah satu dalil puasa yang ada pada bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Karena memang orang-orang terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu juga berpuasa. Nabi Adam berpuasa. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan dalam waktu yang lebih lama lagi. Nabi Adam berpuasa. Kemudian dikatakan dalam kitab Tajul Aros ataupun kitab-kitab Fathul Alam serta kitab-kitab tafsir yang lain, ini mereka menjelaskan berbagai bentuk bermacam-macam puasanya orang-orang zaman dulu. Kalau kita umat Nabi Muhammad ini puasa kita teratur. Ada Muharram, gitu kan? Ada Asyura, Muharram. Ada puasa apa lagi? Putih, puasa putih.
Puasa mute ini bukan puasa yang makan yang bote-bote, tapi puasa di waktu yang terang, 14, 15, 16. Ada puasa Ramadan, itulah yang berputar tiap tahun. Jadi setiap tahun macam itulah puasa. Tahun ini samalah, tahun besok samalah, tahun depan samalah. Tapi kalau orang-orang zaman dulu tidak ada kayak gitu, tidak ada teratur. Jadi tahun ini macam ni, tahun depan lain, bulan ini lain, bulan ini lain. Kalau bulan dingin lain, bulan panas lain. Nanti katakan mereka bermacam-macam sehingga sering kita dengar Nabi Adam puasa sekian, Nabi Ibrahim puasa sekian, termasuk Nabi Daud. Yang kita tahu Nabi Daud itu puasa cuma sehari, puasa sehari berbuka, itu yang kita tahu. Padahal Nabi Daud itu puasa bermacam-macam. Beliau pernah puasa setengah tahun puasa, setengah tahun buka. Tapi yang paling banyak memang hari ini puasa, besok berbuka, itu namanya puasa Nabi Daud. Sehari batal, sehari berpuasa. Kemudian dikatakan Nabi Ibrahim juga pernah dikatakan berpuasa 3 hari setiap bulan. Itu Nabi Ibrahim. Jadi bulan ini puasa 3 hari wajib. Bulan depan puasa 3 hari. Hari pertama, pertengahan, sama terakhir. Nabi Ibrahim juga berpuasa setahun penuh. Jadi beliau juga pernah bersama dengan umat beliau, Nabi Ibrahim setahun puasa. Kalau kita kira-kira kuat apa dah? Setahun puasa, kan sebulan jadilah kita ngerotok. Ya Allah, mungkin puasa tahun ini paling besar pahala gara-gara mati lampu. Jadi double kan? Nak ngambil rendang tambah gaharu. Ini dikatakan pantas pahit. Nyangkelah kena corona lagi. Lo pegak gaharu kita ambil. Dok bang mana asap-asap tadi? Kau makan. Nah, ini dikatakan kita puasa dalam suasana mati lampu ini double kan pahala kita. Sehari jak mundur kita ngurutu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau pernah berpuasa bersama umat setahun penuh. Jadi setahun puasa, tahun depan batal. Kecuali hari lebaran. Kalau setahun puasa, lebaran tanggal 1 tanggal 2 beliau tetap berbuka puasa. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa lain lagi. Nabi Musa sebelum beliau bertemu ataupun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun mengajak umat beliau puasa 40 hari. Jadi kapan Allah bilang nanti 40 hari lagi kita ketemu, macam tu. Jadi tidak ada langsung, tidak ada wahai Musa sini aku nak ngomong dak. Tapi Allah tu seakan-akan break jadwal. Kita bakal ngobrol, kita bakal ketemu 40 hari lagi. Ini yang ngajak ngomong Allah, yang nak ketemu ni Allah sama Nabi. Jangankan Allah sama Nabi, orang yang terhormat jak zaman sekarang, pertemuan antara DPRD dengan ketua PLN itu kan ada jadwal kan, dijadwalkan. Tidak ada main, yo ngopi ya ke rumah yo, tidak ada macam tu. Pemerintah gitu kan, ada jadwal ya kan. Nanti ada pertemuan, ada rapat, ada segala macam di sini di hotel bintang 5. Makanya dibentuk ni tidak ada yang namanya rapat pemerintahan tingkat atas, tidak ada. Soal hotel bintang 5 tidak mungkin rapat di Batu Rakit. Ada tempat-tempat yang bagus, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, ada planningnya, ada segala macam lah diatur. Apalagi Allah dengan Nabi. Jadi tidak langsung 40 hari lagi kita ketemu, kita bakal ngobrol. Nah, ketika mendapatkan ilham tadi, Nabi Musa beserta dengan umat-umatnya puasa 40 hari. 40 hari puasa. Di hari ke-40 dikatakan, di hari ke-40 beliau tahu, ini hari 40, habis ini selesai, aku nak ngomong sama Allah. Begitu istilah kita. Nah, datang waktu maghrib, aku batal ngomong, gitu istilahnya. Aku batal ngomong. Maka beliau beberapa detik sebelum buka puasa tadi, sebelum nak ngomong sama Allah, beliau ngambil siwak, kan beradab kan, nak ngomong sama Allah bersiwak. Dia ngambil siwak. Setelah ngambil siwak, datang waktu azan. Istilah kita, datang waktu ngomong sama Allah. Apa kata Allah? Kau batalkan perjanjian kita puasa dulu 40 hari, tapi kau bersiwak. Tapi perlu kita pahami, bersiwak kalau zaman dulu tidak boleh. Jadi kalau zaman dulu tidak boleh apalah masuk mulut nih. Kalau kita boleh semua, yang tidak boleh cuman makan. Tapi kalau Nabi Musa masukkan ke mulut aja tidak boleh. Masukkan kayu, masukkan sikat gigi. Habis sahur, habis subuh, gosok gigi, tidak boleh. Habis sahur, kumur-kumur, tidak boleh, diam. 40 hari, kuat tak kita. Mantap buka, hawa naga kita. Makanya Nabi Musa paham, puni mingkem,
Kuni tidak ada masuk kapal 40 hari. Masa kapan nak buka ngomong sama Allah kan tidak pantas. Jadi dikatakan beliau langsung ngambil siwak. Karena dikatakan sama ulama, beliau tidak menyadari beliau adalah nabinya Allah. Walaupun beliau mingkem 40 hari tetap yang namanya wangi. Tapi beliau takut. Bukan beliau tidak paham, tapi beliau takut ada sedikit bau. Sehingga beliau membatalkan puasa beliau bukan dengan makan, cuman bersiwak tak. Cuman bersiwak. Makanya kita beruntung, kita gosok gigi boleh gitu. Kita komor-komor boleh. Antum aus siang-siang. Siang-siang, siang Jumat nih. Nah, praktek lah. Aus, ya kan? Daripada batal, mending kita komor. Emang tidak batal Ustaz komor-komor? Tidak apa-apa. Kita nak komor-komor sejam, asal kita kawah. Jadi kalau lebaran lembung semua, ya kan? Tidak apa-apa. Ngonyah nasi minyak, boleh tak kira-kira? Siap nasi minyak sepiring. Rendang, sambal, tinjau, misal kalau tusak mulut kita, masuk semua. Kita keluarkan lagi, boleh tak kira-kira? Asal jangan ada rasa yang masuk, tapi jangan dipraktekkan nih, jangan nanti didorong sama kawan. Yuk kita saling dorong yuk. Bahaya nih. Kau dorongku, ku dorong kau. Kalau tidak sengaja dibolehkan. Ini ulama baru nih, ulama sesat. Kalau madhab mereka, kalau puasanya Nabi Musa, apapun tidak boleh masuk. Maka dikatakan ketika Nabi Musa bersiwak, kata Allah, kau membatalkan perjanjian, kau membatalkan puasa, ulang lagi puasa kau. Jadi ulang lagi 40 hari baru ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman juga sama. Puasa 9 hari Nabi Sulaiman. 3 tanggal pertama 1 2 3, kemudian 14 15 16, kemudian 27 28 29 30 ini setiap nabi, setiap umat memiliki jenis puasa yang bermodel termasuk yang terakhir Nabi Isa. Nabi Isa sebulan penuh jorang puasa. Jorang puasa sebulan penuh. Hari ini puasa dari subuh sampai maghrib. Kalau kita maghrib batal, kalau jorang enggak lanjut. Dari malam lanjut sampai sahur, enggak boleh makan. Dari besok pagi puasa lagi sampai maghrib lanjut lagi sebulan penuh. Sehingga dikatakan di zaman tersebut kapanlah setengah Ramadan banyak orang yang mati, banyak. Dan banyak orang yang mati tidak makan deh. Tidak makan. Makanya orang-orang Yahudi kapan orang disuruh puasa sama Allah orang tidak nak. Kata Allah, hei orang-orang Yahudi, kan punya nabi orang. Jika harus puasa ni, orang tidak nak. Cuman nak kasih kok orang puasa Asyura. Kan? Tapi tetap mereka bakal disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bermacam-macam. Di zaman dahulu puasa bermacam-macam. Ada puasa Nabi Sulaiman, ada puasa Nabi Ibrahim, ada puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok batal. Tapi kalau di zaman sekarang nih tahun 2023 ada tambahan puasa gitu. Kan ada tambahan puasa. 6 jam hidup, 6 jam mati. Ini ngalahkan puasa Daud ini. Ya kan? Kalau Nabi Daud butuh 1 hari nak melewatkan. Tapi kalau kita, wahai Nabi Daud, kau kalah dengan kami. Kalau kau sehari baru berputar, kalau kami dah 6 jam belum siap apalah, selamat lagi lampu.